Ketika gadis ini sedang tidur, tiba-tiba ada yang menarik selimutnya. Ia mencoba duduk, tetapi seseorang mencambak rambutnya dan membantingnya kembali ke tempat tidur. Mendongak kaget, ia melihat ayahnya, tetapi ia tampak berbeda. Tatapan ayahnya sangat aneh, mengamati tubuhnya dengan tatapan meresahkan. Sampai seluruh tubuh gadis itu gemetar karena ketakutan. Namun, setelah menyentuh wajahnya sekali, ayahnya meninggalkan ruangan itu. Keesokan paginya, ia merenung sambil memperhatikan ibunya memasak. Haruskah ia menceritakan apa yang terjadi pada malam itu? Tepat saat itu, ayahnya masuk, menyampainya dengan hangat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sontak, ia pun jadi tambah bingung dengan sikap ayahnya. Dan pada saat itu, ibunya juga mulai bertingkah aneh. Ibunya mulai melahap makanan seperti orang gila. Bahkan mencoba menyodorkan sisa makanan kepada adiknya. Ketika anak laki-laki itu menolak, ia pun membalikan seluruh makanan dan berteriak padanya sampai menangis. Malam itu, ayahnya pulang dan mencoba berbicara tentang sarapan pagi tadi. Tetapi sang ibu berkata, ia pulang lebih awal dan belum pernah memasak sarapan sama sekali. Kemudian, gadis itu menarik kakaknya ke dalam kamar dan menceritakan semuanya. Tetapi tepat di saat ia sedang bercerita, ayahnya tiba-tiba masuk ke kamar. Lalu mengambil pisau di meja, melepaskan bilahnya, dan maju ke arah mereka dengan tatapan yang tajam. Mereka pun gemetar ketakutan. Tepat di saat sang ayah mau menyerang, sang kakak langsung mendorongnya, sehingga pisaunya terjatuh dan dengan segera menarik adiknya untuk keluar. Namun sedetik kemudian, ayah mereka muncul kembali di hadapan mereka. Ia lalu menjambak rambut sang kakak, lalu melemparkannya ke tangga, sampai membuatnya pingsan. Sedangkan adiknya berhasil kabur dengan merangkak. Kemudian sang ayah pergi ke dapur untuk mengambil palu. Sementara itu, sang kakak sudah sadar dari pingsannya, dan mendapati adik dan ayahnya tidak ada di tempat itu. Ia pun mencarinya, tapi ia merasakan ada seseorang di belakangnya. Ia pun berbalik, ternyata sang ayah yang ada di belakangnya. Ia pun mencoba memukulkan palu itu, tapi sang kakak langsung meringkuk ketakutan. Tepat di saat itu, sang adik tiba-tiba datang dan memukul sang ayah dengan wajan. Akan tetapi itu tidak berpengaruh. Sang ayah pun membalas pukulannya dengan mengayunkan palunya ke sang adik, tapi ia berhasil menghindar. Kemudian sebuah suara datang dari lantai bawah. Ternyata suara itu adalah suara ayahnya. Mendengarnya, sang ayah palsu itu pun langsung menjatuhkan palunya dan berjalan menuju ruangan lain. Beberapa saat kemudian, sang ayah pun datang menaiki tangga dan melihat mereka ketakutan ketika melihatnya. Sang ayah pun jadi tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Tak lama kemudian, adik laki-laki mereka keluar dari kamarnya dan mereka segera menyuruhnya untuk kembali ke dalam. Namun tiba-tiba, sang ibu muncul dan mengambil palu dari lantai, lalu mengayunkannya langsung ke arah sang ayah. Ketika pukulannya meleset, ia malah mengarahkan palu itu ke arah gadis-gadis itu. Sang ayah mencoba menghentikannya, tetapi sang ibu mendorongnya dengan kuat hingga terjatuh. Kemudian ia tersenyum aneh dan pergi dengan menginjak pecahan kaca saat ia berjalan ke dalam kamar. Tapi itu belum berakhir. Seorang ibu lain muncul dari tangga. Seketika sang ayah menjadi sangat bingung dan heran dengan apa yang dilihatnya. Ia pun lalu membuka pintu hanya untuk memastikan bahwa orang yang baru saja masuk telah benar-benar menghilang. Ternyata, keluarga itu sedang diteror oleh roh jahat yang mampu berubah bentuk. Sejak mereka pindah ke rumah barunya itu,